Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Solih Solihah Usman bin Affan yang selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai pembelahan sel, yaitu pembelahan ada dua, pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel mitosis menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai kromosom sama dengan kromosom induk. Sedangkan pembelahan meiosis, pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan dan mempunyai kromosom anak setengah dari kromosom induk. Untuk sistem reproduksi, baik sel telur maupun sel sperma melakukan pembelahan secara meiosis. Ya, anak Solih Solihah, kemarin kita sudah membahas alat-alat reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fase menstruasi, kemudian ada fase kehamilan, dan juga penyakit atau gangguan apa saja yang terjadi pada sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama kita bahas adalah tentang menstruasi. Menstruasi itu sendiri apa? Itu adalah haid atau merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam atau yang kita sebut dengan endometrium. Ya, kita ulas lagi untuk sistem reproduksi wanita yang penghasil sel telur ada di bagian ovarium. Setelah ovarium mengeluarkan sel telur, kemudian dia matang, dia akan menuju ke tuba falopi atau oviduk. Ya, apabila tidak ada terjadi pembuahan, sel telur yang berada dalam oviduk dia akan berjalan menuju uterus, kemudian akan menempel di dinding rahim atau yang kita kenal dengan uterus. Ya, setelah waktunya tiba, endometrium dia akan menebal. Setelah menebal akan muncul pendarahan atau turun ke bawah atau berada di mengeluarkan darah ya. Untuk siklus rata-rata yang terjadi pada hampir semua perempuan sekitar 21 sampai 30 hari. Nah, siklus menstruasi itu dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, kemudian hipofisis dan ovarium. Hipotalamus dan hipofisis itu adanya di otak, sehingga yang mengatur kerja hormon adalah otak kita ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya kita sendiri, seperti itu. Kemudian untuk hormon yang terjadi pada ovarium itu ada hormon progesteron, ada estrogen, ada LH, FSH. Nanti kita akan bahas satu demi satu. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 fase menstruasi. Ada 3 fase, yang pertama adalah fase menstruasi. Ya. Apa itu? Terjadi pada hari yang pertama dan kelima. Nah, di sini anak Solih Solihah bisa melihat grafik ya. Pada saat hari pertama sampai hari kelima, itu munculnya atau terjadi perkembangan sel telur di dalam folikel ya. Bu Retno ingatkan kembali, untuk sel telur itu yang melingkupi adalah folikel ya. Jadi di dalam ovarium itu ada folikel-folikel yang sangat banyak. Di dalam folikel ada sel telur. Nah, pada hari pertama sampai hari kelima, maksudnya setelah haid, dia akan berkembang folikelnya, dia akan berkembang sel telurnya. Ditandai saat progesteron, produksi progesteron dihentikan. Nah, di sini ada hormon progesteron. Lihat ya, yang merah grafiknya. Pada saat hari pertama dan hari kelima, hormon progesteron tetap ada. Kemudian
ada juga hormon estrogen di sini. Jadi hormon progesteron dan estrogen dihasilkan pada hari pertama dan hari kelima. Pada fase ini, dinding rahim yang semula melebal akan luruh disertai dengan pendarahan ya. Jadi dari hari pertama sampai hari kelima itu tumbuhnya atau berkembangnya sel telur di dalam folikel yang ditandai dengan hormon progesteron dihentikan. Oke. Kita lanjut ke fase yang kedua atau fase proliferasi atau ovulasi. Terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Nah, bisa anak solih-solihah lihat hari ke-6 di sini sampai hari ke-14. Fase ini merupakan tahap pembuluh-pembuluh darah yang pecah pada saat terjadinya menstruasi. FSH ini FSH yang merah atau follicle stimulating hormone mulai diproduksi untuk memacu pematangan ovum pada ovarium. Nah, jadi yang tadi folikelnya sudah mulai berkembang, pada hari ke-6 sampai hari ke-14, FSH mulai diproduksi. Nah, ditandai dengan FSH pada hari ke-14 dia berada di puncak. Maksudnya mempunyai eh, produksinya maksimal. Nah, mulai diproduksi untuk memacu pematangan ovum. Jadi, ovum di sini sudah mulai matang kembali. Nah, estrogen, setelah FSH tadi naik sampai hari ke-14 maksimal, estrogen mulai meningkat. Nah, akibatnya FSH berkurang. Nah, setelah meningkat tadi FSH, ini estrogen ya, ini FSH, kemudian turun lagi ke bawah. FSH meningkat di sini, estrogen mulai meningkat. Kalau FSH meningkat, berarti estrogennya meningkat. Nah, akibatnya FSH berkurang. Nah, pada saat 14 ini, estrogen mulai meningkat nih. Di sini puncaknya. Kalau sudah di sini puncaknya, FSH yang warna merah ini mulai menurun ke bawah. Ya, akibat dari FSH berkurang, hipofisis yang tadi ada di dalam otak melepaskan hormon LH atau yang kita kenal dengan luteinizing hormone. Nah, kadar LH ini LH ya, merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi itu apa ya anak soleh-solihah? Ovulasi itu adalah setelah ovarium matang, dia akan terlepas dari ovarium. Ovulasi itu adalah pelepasan ovarium atau sel telur dari, ovulasi itu adalah pelepasan sel telur dari ovarium menuju ke tuba falopi atau oviduk. Nah, ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Ini ya pada saat FSH itu naik. Nah, dan oosit, masih ingat ya oosit itu apa? Oosit dulu adalah fase dari oogenesis. Oogenesis atau yang kita kenal dengan proses pembentukan sel telur yang diawali dari oogonium, dia membelah secara mitosis menjadi oosit primer, kemudian membelah lagi dia menjadi oosit sekunder. Nah, oosit sekunder tadi terlepas dari folikel. Nah, itu untuk fase yang kedua atau fase proliferasi. Sekarang fase yang ketiga atau fase sekresi. Terjadi pada hari ke-15, ini 15 ya, sampai hari ke-28. Nah, anak soleh-solehah bisa melihat di grafik ya, 15 di sebelah sini sampai ke 28. Fokusnya di daerah ini. Ya. Pada fase ini, hormon progesteron memacu terjadinya penebalan dinding rahim. Nah, ini dilihat nih. Progesteron yang di sini, ini tandanya dinding rahimnya itu sudah mulai menebal kembali. Ya. Kemudian, apabila terjadi pembuahan, produksi progesteron itu dilanjutkan. Jadi, apabila terjadi pembuahan, progesteronnya semakin banyak.
estrogen juga diproduksi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu perkembangan dari zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, produksi estrogen dan progesteron itu akan dihentikan jika tidak ada pembuahan. Jadi, kembali lagi ke fase awal tadi, yaitu fase menstruasi. Seperti itu ya anak solih-solihah. Oke, silakan anak solih-solihah bisa mendengarkan video di bawah ini ya tentang fase-fase fertilisasi atau kehamilan. Bagaimana awal sel telur dengan sel sperma, terus kemudian dia akan berubah menjadi zigot, akan berubah menjadi embrio, dan kemudian lahir menjadi bayi. Silakan didengarkan. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Ya, anak solih-solihah, setelah menonton video tentang fertilisasi atau fase kehamilan, yang pertama apabila terjadi pembuahan, ya, dia akan atau sel yang sudah bergabung, dia akan berubah menjadi zigot. Nah, zigot itu sendiri berada di dalam rahim, ya, akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dilahirkan. Nah, perkembangan zigot itu sendiri terjadi 3 tahap. Oh, 4 di sini ya. Ada morula, blastula, kemudian gastula, serta blastula. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Morula itu fase awal, kemudian dia berkembang menjadi blastula, kemudian berkembang lagi menjadi gastula, kemudian blastula. Nah, itu sekitar terjadi 4 minggu, ya, 3 sampai 4 minggu. Kemudian setelah 5 minggu atau fase kehamilan yang pertama, rongga mata itu sudah mulai terbentuk ya, bentuk kepala seperti kepala reptilia yang mempunyai ekor atau benjolan yang akan menjadi lengan dan kaki dan semula akan terlihat, tapi kecil dan menyerupai sekop. Ya, itu untuk fase 5 minggu sampai 6 minggu ya. Untuk fase 7 minggu sampai 8 minggu, kepala itu sudah mulai tampak besar bila dibandingkan dengan tubuhnya dan daun telinga. Nah, di sini bisa anak solih-solihah perhatikan kepalanya besar ya di sini dibandingkan dengan atau tidak proporsional dibandingkan dengan tubuhnya yang
lain. Nah, tonjolan kaki dan tangan sudah dilengkapi dengan jari-jari. Mata itu sudah dilengkapi dengan kelopak, jantungnya juga sudah mulai berdenyut di tahap 8 sampai 10 minggu. Saluran pencernaan juga mulai aktif seperti ginjal, ya. Kemudian di fase selanjutnya yaitu fase 11 sampai 13 minggu, tubuhnya telah tumbuh ya. Jadi sudah proporsional antara kepala dan sudah lebih proporsional daripada sebelumnya. Kuku-kuku sudah mulai terbentuk. Pada akhir minggu ini, gerakan mekanik tangan dan kaki sudah mulai lebih teratur. Nah, kerjasama antara serabut saraf dan otot juga sudah lebih baik. Nah, kemudian fetus juga sudah dapat menelan dan mulai menelan cairan ketuban yang merendamnya. Pada waktu yang sama, ia juga mulai mengeluarkan urin di dalam ketubannya. Ya, itu fase 11 sampai 13 minggu. Fase yang selanjutnya yaitu 14 sampai 18 minggu, kepala itu masih tampak besar untuk tubuhnya kemerahan sehingga karena pembuluh darah membayangi di bawah kulit yang tipis. Jantungnya sudah mulai terasa kuat dan otot-ototnya mulai aktif. Nah, biasanya di 14 sampai 18 minggu jenis kelamin sang bayi itu sudah dapat terdeteksi laki-laki maupun perempuan. Untuk fase minggu ke-19 sampai 22 ini ya, kulit itu semakin menebal dan diliputi untuk rambut-rambut halus seluruh tubuh. Ada di beberapa tumbuh di kepala, alis juga mulai terbentuk. Organ-organ tubuh semakin sempurna, tetapi paru-parunya masih kurang mampu menghadapi udara luar rahim. Makanan dan zat asam diperlukan disalurkan melalui tali pusar yang menghubungkan antara sang bayi dan ibu. Nah, fase yang selanjutnya adalah fase 23 sampai 29 minggu. Nah, sudah warna kemerahan pada kulit sudah mulai diliputi lanugo. Lanugo tadi itu adalah rambut-rambut halus. Nah, kurangnya jaringan lemak menyebabkan kulit itu tampak sedikit keriput. Nah, sejak bulan ini dan seterusnya, lemak mulai tertimbun di bawah kulit sang bayi. Kelopak juga sudah mulai terbelah, tetapi bola mata masih dilapisi oleh selaput suram. Kepalanya masih tampak besar, paru-paru belum berkembang secara sempurna. Nah, kemudian untuk selanjutnya 30 sampai 35 minggu, kulitnya masih merah tetapi sudah berisi lemak. Tulang kepala masih lunak, paru-paru sudah berkembang sempurna. Nah, yang terakhir adalah 36 sampai 41 minggu, kulitnya sudah mulai halus, yang tadi kemerahan sudah mulai berkembang. Lanugo yang dulu melapisi kulit sudah mulai menghilang, kecuali di sekitar pundak biasanya bulu-bulu halus masih ada. Lapisan semacam ini, lemak yang meliputi masih tertinggal, kepala yang sudah ditumbuhi rambut, tulang kepala sudah lebih kokoh, kecuali ubun-ubun dan di puncak kepala. Besar kepala sudah serasi dengan tubuh, yaitu kira-kira seperempat panjang tubuh. Mata sudah mulai terbuka tetapi masih agak suram. Kemudian telinga sudah tegak dan hidung telah terbentuk sempurna. Nah, demikian bila ya. Kemudian masa kehamilan sendiri terjadi sampai 9 bulan 10 hari. Biasanya sampai 41 minggu atau 40 minggu. Nah, dalam rahim atau embrio mendapat makanan dari plasenta. Plasenta itu adalah tali pusar, ya. Embrio dilindungi oleh selaput pembungkus atau yang kita sebut dengan amnion. Nah, dinding amnion itu mengeluarkan getah yang berupa air ketuban. Nah, agar embrio tetap basah dan menahan dari guncangan. Jadi, yang menghubungkan antara sang ibu dan
bayi itu adalah plasenta dan itu juga sebagai perantara untuk menyalurkan makanan dari ibu ke sang bayi atau embrio. Dan embrio itu dilingkupi atau dibungkus oleh selaput yang namanya amnion. Dinding amnion itu mengeluarkan getah yang kita sebut dengan air ketuban. Ya, oke soleh-solihah. Itu tentang fertilisasi atau kehamilan. Oke, yang selanjutnya pada ovulasi hanya berlangsung sampai umur sekitar 45 sampai 50 tahun. Jadi, wanita itu biasanya mempunyai siklus atau menghasilkan sel telur itu pada saat balik atau terjadinya menstruasi awal sampai 45 atau 50 tahun. Setelah 50 tahun sampai ke atas itu ada terjadi fase menopause atau perempuan sudah tidak dapat menghasilkan sel telur. Ya. Kemudian seorang wanita hanya mampu menghasilkan paling banyak sekitar 400 ovum selama hidupnya. Jadi hanya 400 ovum saja baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri karena ovarium dari wanita itu berjumlah 2. Setiap bulan wanita melepaskan sel ovum dari salah satu ovariumnya, baik yang di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi tidak dua-duanya ya. Nanti mungkin ada kalian bertanya-tanya mengapa ada bayi kembar maupun ada yang kembar identik, ada yang kembar fraternal. Nanti kalian coba mencari sendiri itu ada tugas ya tentang kenapa sih kita menemukan kasus kenapa ada yang bayinya satu, kemudian ada yang kembar 2, kembar 3, baik yang fraternal maupun identik. Kalau identik tubuhnya, baik mukanya, matanya dan lain sebagainya itu sama persis. Tapi kalau fraternal ya, itu tubuh serta mungkin jenis kelaminnya bisa jadi berbeda. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bila tidak dibuahi maka sel telur akan dikeluarkan tadi melalui proses menstruasi. Oke. Ya. Untuk selanjutnya anak soleh-solihah nanti akan menjadi tugas yang pertama di pembelajaran hari ini yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sebenarnya banyak sekali ya penyakit-penyakit apa saja yang ada pada sistem reproduksi manusia. Nah, di sini Bu Retno akan menjelaskan 3 saja mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada klamidiasis atau yang kita sebut dengan keputihan. Nah, sebenarnya ada berbagai tipe ya, ada berbagai tipe. Ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Yang pertama adalah klamidiasis. Bisa terjadi pada laki-laki, bisa juga terjadi pada perempuan ya. Jadi tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi bisa juga terjadi pada laki-laki apabila tidak menjaga sistem reproduksinya dengan baik ya. Kemudian ada kandidiasis. Nah, kandidiasis itu disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, merupakan sejenis jamur yang biasanya dalam keadaan normal terdapat di kulit maupun di dalam kemaluan wanita. Namun pada keadaan tertentu jamur ini berkembang sedemikian rupa sehingga menimbulkan keputihan itu sendiri. Ya. Yang selanjutnya ada vaginosis dan trichomoniasis. Trichomoniasis itu disebabkan oleh parasit ya, Trichomonas vaginalis. Nah, biasanya inkubasi itu berkembangnya suatu parasit itu terjadi selama 3 sampai 28 hari. Ya, secara umum penyakit ini ditandai dengan gejala seperti gatal, nyeri pada saat buang air kecil, seperti itu. Oke, yang kedua adalah gonore atau kencing nanah. Nah, di sini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, biasanya dapat menyerang laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang terakhir yang akan Burton jelaskan adalah tentang sifilis atau raja singa. Biasanya disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, beberapa upaya atau
pencegahan kita agar terhindar dari penyakit sistem reproduksi atau penyakit kelamin adalah ini pencegahan ya, nanti untuk, penanggulangan beda lagi caranya. Oke, yang pertama, silakan bisa ditulis anak soleh-solehah, membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih. Kemudian, menghentikan kebiasaan menahan buang air. Kemudian, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Kemudian, apabila ada terdapat keluhan di dalam area kelamin, segera memeriksakan diri ke dokter. Seperti itu. Ada beberapa, pencegahan-pencegahan dengan memakai celana yang tidak terlalu ketat, kemudian agar, celananya tetap kering. Nah, itu juga akan mencegah timbulnya bakteri, jamur, maupun parasit di area reproduksi. Itu seperti itu untuk penjelasan materi fase menstruasi, fase kehamilan, serta jenis-jenis penyakit. Nah, untuk anak solih-solihah, tugas yang pertama adalah menganalisis jenis penyakit lain. Jadi, boleh yang tadi Brutno sebutkan, yaitu tentang keputihan, kemudian sifilis maupun kencing nanah yang menyerang sistem reproduksi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, apa saja yang dicari? Silakan anak soleh-solihah bisa mencari penyebabnya itu apa, kemudian ciri-cirinya, ya, itu apa, apakah panas, terus kemudian demam atau gatal-gatal atau seperti apa, kemudian media penularannya lewat apa, kemudian ada upaya pencegahannya melalui apa, ya, karena setiap penyakit mempunyai pencegahan berbeda-beda dan media penularannya pun berbeda-beda. Silakan anak solih-solihah bisa mencari minimal 5 jenis penyakit, mencakup yang tadi sudah Bu Retno sebutkan, ya, silakan bisa dikerjakan hari ini dan dikumpulkan dengan memfoto kepada dan dikirimkan ke WA-nya Bu Retno. Bu Retno tunggu sampai pukul 5 sore. Ya, sekian dari Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.